Iya, selamat malam teman-teman. Balik lagi sama saya Om Sky di JTS Jurnal Trading Saham. Ya, gimana kabar portonya hari ini? Sehat atau apa namanya? Kesel karena pas sesi 2 itu tiba-tiba IHSG turun 1% dalam kurang lebih 1 menit. 10 menit, 10 menit sorry. Itu ada penyebabnya yang nanti akan saya bahas, cukup menarik yang membuat market kita itu semuanya goyang ya. Ini menarik sih karena pengalaman baru. Oh ya, sama teman-teman bagi yang belum join di grup kita JTS Jurnal Trading Saham, boleh langsung join aja di Telegram, gratis, free. Nanti ada 2 Telegram, yang satu channel, yang satu grup diskusi. Jadi teman-teman yang mau diskusi tentang saham bisa langsung join aja, ini gratis teman-teman, jadi nggak usah khawatir, langsung aja. Sama jangan lupa bagi teman-teman untuk dukung terus channel YouTube kita Jurnal Trading Saham dengan cara subscribe dan like supaya YouTube kita ini bisa berkembang dan tetap mengedukasi kita semua. Ya, langsung aja. Hari ini saya mau bahas dulu review IHSG kita. Kalau kemarin di hari Jumat saya sempat bilang bahwa IHSG kita itu ada gap ya, dan terbukti hari ini udah langsung ditutup aja. Saya cukup senang karena penutupannya langsung ya. Hari kedua langsung tutup gap di sini, berarti bisa saya hapus aja. Target pelunasan gap udah. Yang menarik juga hari ini walaupun turunnya cukup dalam, mantul dari support ya 6115, dan semoga besok kenaikannya cukup oke karena berita-berita buruknya juga udah keluar ya. Nah, untuk besok untuk support saya masih pakai 6115, sedangkan resist saya juga masih pakai area ini. Saya menggunakan area di sini sekitar 6166 dulu aja untuk target terdekatnya ya. Target terdekat di sini itu untuk resist terdekat, sama berikutnya saya pakai resist yang gap di sini, masih pakai yang gap di atas aja. Nah, semoga besok marketnya mantul. Kenapa? Karena PPKM kan udah mulai dikendorin ya. Jadi PPKM udah mulai dibuka juga, mall 4 kota juga udah dibuka 25%, yang mana ini merupakan pengaruh baik juga untuk market kita. Terus juga COVID udah mulai makin turun ya. Oke. Ya, langsung aja saya bahas tentang saham buka. Jadi gini, saham buka itu awal-awal dibuka arah. Nah, perlawanannya dari jam 9 jam buka market sampai sesi 1 selesai itu masih cukup oke. Tapi yang awalnya saya lihat 11 juta lot itu berkurang jadi 9 juta lot. Nah, pas mulai sesi 2 saya juga udah ngeliat ini mungkin nggak kira-kira arahnya itu dijebol break. Nah, langsung pas mulai sesi 2 itu nggak beberapa lama setelah dibuka tuh langsung jebol ya. Kita lihat penurunannya itu langsung kencang deres. Kita lihat di sini CG itu buang 600M. 600M teman-teman, itu tuh bukan nominal yang kecil, itu besar banget. 600M dibuang, diguyur aja. Nah, di sini juga tadi saya lihat ada broker MG yang nampung, tapi karena guyurannya keras, deres, akhirnya dia juga buang barang. MG sebentar. Nah, ini MG juga buang barang di 1217 ya. Berarti kalau kita lihat dari high-nya 1325, dia jualan di 1217, dia mulai buang bertahap, average-nya di sini. Ini pertanda buruk untuk hari ini, karena ini yang menyebabkan IHSG kita langsung unlock. Ini saya kasih lihat aja. Ini IHSG, ini buka. Teman-teman perhatiin di sini ya. Pada saat mulai sesi 2 13.30
dengan buka di 13.30 di sini. Pada saat mulai dia turun, kita lihat di sini ya. Di sini kurang lebih jam 13 sampai jam 14 ya. Di sini juga pada saat bukanya itu arahnya dijebol, ISG kita langsung turun deres. Turun deres di sini. Turun deres, dia mantul ke atas. ISG-nya mantul juga tapi turun lagi. Turun lagi. Nah, ini yang menandakan bahwa pada saat arahnya si buka ini jebol, para trader sama retail itu para panic selling. Para panic selling antara memang dia pegang dananya cukup besar di buka, atau dia melihat sebuah peluang bagi mereka untuk masuk di saham buka pada saat arahnya jebol. Jadi pada saat arahnya jebol, bagi trader itu yang melihat mendingan saya masuk ke buka aja, mereka otomatis akan menjual saham yang dia pegang sekarang dalam jumlah berapapun untuk masuk ke buka. Itu menurut mereka sebuah peluang ya, opportunity ya, sebuah chance. Nah itu, jadi alasan kenapa banyak saham-saham yang ARB juga hari ini karena itu. Karena mereka melihat peluang bisa masuk buka. Kapan lagi saham buka ini kan lagi hype-hypenya banget, karena baru 2 hari IPO, baru 2 hari listing. Nah kebetulan hari ini si buka ini cukup cukup banyak donasi ya bagi fee transaksi. Kan hari ini kan dana fee transaksi itu akan disumbangkan untuk COVID-19 gitu. Nah jadi ini kurang lebih penyebab kenapa IHSG kita itu turun sampai 1,22%. Nah berita baiknya, muncul berita tanggal 9 Agustus itu bahwa ada laporan perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka, itu PT Buka. Jadi intinya ada GIC, perusahaan dari Singapura yang masuk ke dalam Buka. Nah ini merupakan sebuah pertanda baik untuk Buka, yang semoga aja besok itu bisa mengangkat market kembali naik. Ditambah kan PPKM udah mulai kendor, terus mall-mall juga mulai dibuka. Jadi teman-teman udah mulai bisa pantau saham-saham yang berkaitan dengan mall seperti Pawon, Sumarekon, Citra, itu boleh teman-teman pantau juga. Tapi perhatiin pemantauan tersebut itu setelah direspon sama market ya, kecuali teman-teman adalah bandarnya. Oke. Berikut saya juga mau bahas saham-saham yang hari ini menarik tapi sempat kendor juga ya karena buka. Yang pertama itu saham Sen. Saya masih melihat saham Sen ini cukup menarik untuk dikolek karena overall masih mantul aja dari supportnya. Ini volume hari ini Sen cukup bagus malah lebih bagus daripada kemarin. Tapi ya itu karena pada panic selling jadinya turunnya lumayan. Saham Sen saya pribadi masih masih mau akum saham Sen dengan support terdekat itu di 372. Kalau teman-teman swing itu boleh pakai support di 335. Perhatikan money manajemennya aja pada saat mau masuk, jangan sampai average teman-teman sama titik stop loss itu kejauhan. Nanti average-nya itu jauh, jadi pada saat mau cut loss itu cukup besar. Perhatiin aja stop loss di 372 sama 335 untuk swing. Target saya masih pakai 420 dengan target jauh di area 555. Oke, itu untuk saham Sen. Secara broksum kalau kita bahas untuk saham Sen, overall masih cukup menarik, masih banyak juga yang HK di detik-detik terakhir. Ya memang ada penurunan, ini koreksi wajar ya karena memang Sen ini naiknya cukup lumayan, kemarin udah arah. Ya saya pribadi masih mau akum di Sen
Berikutnya yang menarik itu saham INPC. Ini menurut saya pribadi menarik ya, walaupun kemarin udah ARB 2 hari. Kenapa? Karena kalau dilihat saham Sen ini udah membentuk pola rounded bottom dan sedang mengalami penurunan. Saya berharap sih pribadi INPC ini akan membentuk cup and handle. Saya pribadi ya, karena kalau dilihat hari ini tekanan atau perlawanan dari ARB-nya itu kencang banget, volumenya pun bagus. Volumenya sangat bagus untuk INPC hari ini. Saya yakin sih kalau INPC ini bakal break 262 dan melanjutkan kenaikan ke 320, tapi ini butuh waktu yang agak lama, paling sekitar 1-2 minggu ya. Jadi teman-teman yang berani swing boleh masuk. Mau masuk boleh. Untuk support bisa pakai di area 187 untuk support jauhnya ya. Itu untuk INPC. Kalau kita lihat secara Broksum, INPC itu menarik ya. Tadi sempat sentuh ke 232 tadi pada jam 10.30. Ya seperti biasa tadi mulai sesi 2 langsung ARB dia. Dibanting sempat ada perlawanan ARB lagi. Tapi kalau teman-teman lihat di sini pada saat mulai jam berakhir itu yang makan cukup banyak. Kita lihat juga di sini brokernya ini udah mulai akum lumayan ya. Kalau tadi pagi itu kan yang gerakin INPC itu antara YJ, NI, YP naik buang lagi karena nggak kuat. Akhirnya mulai lagi diakum sama broker-broker ini. Nah, saya pribadi berharap besok INPC mantul untuk melanjutkan kenaikannya ya. Dengan pola cup and handle. Itu yang saya lihat ya. Tapi teman-teman terserah, kalau mau ikut boleh. Yang penting teman-teman gunakan money management aja. Itu untuk INPC. Yang ketiga saya mau bahas BKSW. BKSW ini juga menarik. Kenapa menarik? Dia belum jebol dari support ya di 318. Support 318 ini saya jadikan support kuat karena udah 2 hari ditembus tapi gagal close di bawah situ. Saya mau akum lagi dengan stop loss di 318. Untuk area resist selanjutnya di 440. Dan yang menarik dari BKSW itu adalah BK-nya akum terus. Hari ini BK-nya akumnya cukup besar ya, 6M. Jadi yang menarik, saya kan udah beberapa hari mantau BKSW dari tanggal 3 ya. Dari tanggal 3 sampai sekarang ini BK-nya akum terus. Ini menarik banget karena BK ini kan asing. Jadi kalau broker asing BK itu mengambil sebuah keputusan untuk akum di sebuah saham, itu pasti dia pikirannya jangka panjang. Beda sama broker-broker retail. Seperti ya nggak usah sebut broker, nama brokernya apa. Karena kalau broker-broker retail itu mereka naikin barang untuk jualan, take profitnya cepet. Tapi kalau bandar-bandar besar seperti BK, dia itu time value-nya panjang, jangka panjang. Jadi bukan yang dalam sejam 2 jam naik langsung banting taking profit, enggak gitu. Ya, saya pribadi BKSW sangat menarik ya. Berikutnya saya masih tertarik, enggak sih, yang baru. Jadi saya kalau ini based on news aja, yaitu saham Besim. Jadi disebut bakal diakuisisi Sinarmas, ini jawaban Dana. Intinya jadi ada news bahwa Dana buka suara mengenai rumor rencana akuisisi yang dilakukan Sinarmas Group. Besim sebenarnya ini. Untuk Besim saya mau melihat besok apakah ada peluang untuk masuk karena chart hari ini lumayan bagus. Chart Besim lumayan bagus hari ini. Ya ini
Yang saya lihat kalau teman-teman perhatiin polanya, BSIM ini mirip sama pola INPC. INPC turun, dia membentuk handle dan melanjutkan kenaikan. Ini yang saya harapin dari INPC sebenarnya. Oke, untuk BSIM saya menggunakan target di sini. Untuk BSIM, ya, BSIM masih resist di 12.50 dengan target jauhnya di 17.10. Ini sekitar 15 poin. Ya, teman-teman kalau mau menggunakan resist terdekat, ini teman-teman bisa menggunakan di sini. Di 13.65. Jadi kalau teman-teman mau main cepat, taking profit sementara, ya dari 12.35 ke 13.65, lumayan 130 poin. Itu boleh taking profit, itu kan udah lumayan ya. Nah, kalau teman-teman mau main jangka panjang, boleh jadikan 17.10 sebagai resist selanjutnya. Untuk stop loss, teman-teman bisa gunakan di area 1090. Saya pakai ini 1090 sebagai supportnya. Kalau teman-teman pakai support jauh, boleh di area 965, tapi saya rasa terlalu jauh ya. Lebih baik pada saat jebol dari 1090 teman-teman out dulu, nanti di bawah akum lagi. Ya, itu untuk BSIM. Untuk BSIM kalau kita lihat dari Broksum juga hari ini menarik ya. Kita lihat AZT itu akumnya lebih besar daripada sellernya. Ini yang menarik, semoga. Tapi yang jeleknya ini si BSIM lotnya tipis, jadi teman-teman jaga porsi, jangan terlalu besar ya. Jangan sampai teman-teman masuknya terlalu besar, pada saat mau buang kiri itu susah buang. Misalkan contoh, teman-teman masuk sekitar 1000 lot atau 500 lot, pada saat teman-teman mau langsung haki atau jual di kiri, ini kan cuma 106, 57, 60, 84, 900. Pada saat teman-teman mau buang kiri 500 lot, ini nggak bisa. Pasti teman-teman akan guyur sampai 12.10. Pada saat teman-teman guyur sampai 12.10, akan terjadi panic selling. Ini kan diguyur kurang lebih 4 tick. Pada saat langsung diguyur 4 tick, pasti akan ada respon atau reaksi dari trader lainnya untuk buang kiri juga. Karena dia mengira, oh ada orang yang buang cukup masif. Akhirnya dia panic selling, dia buang semua. Nah, itu bisa menyebabkan harga langsung turun drastis cepat gitu. Jadi pastiin aja porsi lotnya jangan terlalu banyak, sesuaiin sama bid offer aja. Yang pasti untuk besok saya nggak terlalu banyak info aja, karena besok saya juga masih ngeliat si buka, takutnya bukanya ini aneh-aneh ya, kena lagi saham-sahamnya gitu. Oh ya, sama yang penting untuk besok teman-teman intinya jaga money management sama psikologi ya. Jangan terlalu FOMO, karena marketnya juga masih belum bener ya. Jujur, karena buka ini banyak berdampak bagi saham-saham yang lain, walaupun awalnya saham-saham itu lagi diakum, lagi bagus gitu. Ya, gitu aja teman-teman. Sama saya mau info sekali lagi, jangan lupa untuk join channel Telegram kita di Jurnal Trading Saham, itu free. Sama jangan lupa subscribe di YouTube channel kita. Oke, itu aja teman-teman untuk hari ini. Good luck with the market tomorrow and happy cuan.